Asini roha madihamu doho dame nasia debata amata doho sia anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tabi parhorasan manugut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Selamat Advent, salam sehat. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat gelombang permasalahan mengepung hidup kita, sudah menjadi naluri dasar kita untuk mencoba bertahan dengan mengandalkan kekuatan dan akal budi kita sendiri. Setelah itu, kita akan mulai mencoba mencari bantuan orang lain. Tak jarang, kita pun menemukan bahwa tidak ada yang dapat ataupun yang mau menolong kita. Saudaraku yang kekasih, renungan kita di pagi hari ini sangat berharga. Mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, keputusan final ada pada Tuhan. Kemujuran yang dialami seseorang bukanlah buah dari budi baiknya. Dan sebaliknya, jika hal buruk menimpa seseorang bukan berarti hukuman atas dosa dan kesalahannya. Ada kalanya orang baik menerima hal buruk dalam hidupnya agar nyata kehendak Allah. Inilah yang kita temukan dalam pengalaman Raja Hizkia. Saudaraku yang kekasih, pernahkah Amang Inang menangis berdoa di hadapan Tuhan karena sesak beban yang Amang Inang alami? Boleh juga kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang sehat tiba-tiba sakit dan menurut analisis dokter bahwa dari segi medis dia akan segera meninggal dalam beberapa hari. Sungguh suatu pergumulan yang erat, bukan? Jika kita yang mengalami, pastilah kita menangis, menjerit, dan berurai air mata serta memohon kepada Sang Pemilik kehidupan agar memberikan kesembuhan. Hal itulah yang dialami oleh Hizkia. Dia tiba-tiba mengalami sakit dan diberitahukan akan segera mati. Dari kisah Hizkia ada beberapa hal yang menarik untuk kita gumuli. Yang pertama, orang baik dan pergumulan ataupun penderitaan. Orang baik dan pergumulan ataupun penderitaan. Hizkia adalah raja yang ke-13 di Yehuda. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat 2 berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kebijakannya mengembalikan kemurnian ibadah di Yehuda dengan membersihkan bukit-bukit pengorbanan berhala. Saudaraku yang kekasih, sepanjang kepemimpinan dia seorang raja yang disegani negara asing. Sebenarnya ada dua opsi baginya memiliki koalisi dengan Mesir atau Asyur. Namun Hizkia memilih netral dan tidak bekerja sama dengan kekuatan asing. Dia memperkuat pertahanan Yerusalem sekalipun ancaman Asyur mendesak dengan jatuhnya Israel Utara ke tangan Asyur. Dia tidak gentar. Dalam kepemimpinannya tetap menata kehidupan Israel, pemugaran bait Allah dan tembok Yerusalem yang dikenal dengan reformasi Hizkia untuk memulihkan kehidupan umat Israel sebagai umat Allah. Dalam keadaan tersebut, Hizkia tiba-tiba sakit dan akan mati. Yesaya disuruh oleh Tuhan memberitahukan kepada Hizkia, memberi pesan terakhir kepada keluarganya karena Hizkia akan segera mati. Hizkia percaya kepada Nabi Yesaya karena dialah abdi Allah yang dihormati. Atas pemberitahuan Hizkia itu, Hizkia pun menangis di hadapan Tuhan dan memohon agar mengingat kasih karunia Tuhan atas hidupnya. Tangisan Hizkia sampai kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk hidup 15 tahun lagi. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3 berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku yang kekasih, pengalaman Hizkia ini menjadi penting untuk perenungan mengapa hal buruk menimpa orang baik. Ini yang sering menjadi pergumulan, sekalipun kitab Ayub sudah menjadi panduan bagi orang percaya. Lihat misalnya, Ayub dia orang yang saleh dan sepanjang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Namun harus mengalami penderitaan.
Ayub kehilangan anak-anak yang dikasihinya, harta benda dan kekayaan, bahkan tubuhnya sendiri sudah membusuk, namun dia punya hati dan iman yang tetap setia kepada Tuhan. Dalam kesetiaan Ayub menjalani penderitaan, Ayub memenangkan pergumulan dan Tuhan memberkati dengan berlipat ganda. Dari pengalaman ini kita mengambil pelajaran. Ketika hal buruk terjadi, ada orang baik, kita belajar banyak hal. Ketika hal buruk terjadi, ada orang baik, kita belajar banyak hal kepada orang lain. Yang pertama, kemujuran yang kita alami bukanlah buah dari kebaikan budi kita, dan hal buruk yang terjadi pada orang baik bukanlah karena kesalahan atas dosanya. Jika kemujuran menimpa kita, itu adalah pemberian Allah. Dan jika ada kalanya hal buruk terjadi dalam hidup kita, tetaplah teguh supaya nyata kehendak Allah. Yang kedua, ketika hal buruk terjadi, jalanilah hidup dengan penuh pengharapan. Ketika hal buruk terjadi, jalanilah hidup dengan pengharapan. Keputusan final ada pada Tuhan. Hal baik dan hal buruk yang terjadi dalam hidup ini adalah atas sepengetahuan Allah. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, kesembuhan dan panjang umur adalah pemberian Tuhan. Apa yang dialami oleh Hizkia menjadi perenungan yang sangat berharga. Orang baik bergumul menghadapi keadaan buruk. Hizkia akan mati, keputusan Tuhan dan sepenuhnya wewenang Tuhan. Namun Hizkia tidak mampu menatap Tuhan. Dia hanya mampu menatap dinding, meratapi hidupnya pasrah akan keputusan Tuhan. Milik satu-satunya yang dia punyai adalah doa dan harapan. Inilah contoh yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Seharusnya orang berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan, namun mendapat tantangan yang berat. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Hizkia, memohon kepada Tuhan agar memberikan kesempatan. Hizkia sembuh, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 5 berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah perjuangan melawan sakit yang Hizkia derita, ia mendapat kabar dari Nabi Yesaya yang akan mengatakan bahwa dia tidak akan sembuh dan ia akan mati. Sungguh berita yang sangat mengejutkan. Suatu pukulan yang sangat berat jika mengetahui waktu kematian kita tidak lama lagi. Sehingga hal ini membuat ia langsung berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dikatakan bahwa Hizkia menangis. Hizkia dengan sangat menangis di Yesaya 38 ayat 3. Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Selanjutnya, beberapa saat setelah itu, dia mendapat kabar bahwa Tuhan memberi dia umur yang panjang. Kita perhatikan bahwa Tuhan mendengarkan seruan orang yang datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak terlalu jauh sehingga dia tidak menghiraukan panggilan manusia, dan ia tidak menunda-nunda untuk menjawab doa-doa kita. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita mungkin banyak mendengar kabar yang tidak mengenakan. Mungkin saudara atau kerabat kita terkena penyakit, atau mungkin kita juga divonis terkena penyakit yang parah. Namun kondisi ini jangan melemahkan iman kita. Jangan sampai membuat kita kecewa pada Tuhan dan meragukan kebaikan Tuhan. Akan tetapi, marilah tetap berseru memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi untuk menguji iman kita. Saat kita memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun nampaknya tidak ada jalan keluar, nampaknya mustahil, namun tetaplah untuk tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus berkata, tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong kita? Lukas 18 ayat yang ke-7. Marilah untuk tidak ragu untuk berdoa saat kita mengalami situasi yang sulit, dan apapun jawaban doa itu yang terbaik dari Tuhan. Satu hal yang utama, kita tetap menghadapi semuanya dengan melibatkan Tuhan. Doa menunjukkan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Doa adalah satu-satunya yang dimiliki oleh orang percaya. Di dalam doa kita yakin dan percaya kepada Bapa yang baik hati, yang berkenan memberikan apa yang kita butuhkan dan melepaskan kita dari penderitaan atau pergumulan yang kita alami. Dan yang terakhir, manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan menghapus air mata, Tuhan memberikan kesembuhan
dan memberi 15 tahun lagi umur untuk Hizkia. Itu adalah anugerah yang sangat berharga baginya untuk melanjutkan hidupnya. Jika kita baca ayat berikut, nampaknya Hizkia adalah orang yang gagal mempergunakan kesempatan yang baik itu. Di ayat 13, Hizkia pamer harta kepada orang suruhan Babel dari negeri yang jauh. Di ayat 19, zona nyaman atau comfort zone, dia berkata, ketika Yesaya menegurnya tentang apa yang dilakukannya, Hizkia menjawab, asalkan ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dari jawaban Hizkia ini berpikir pendek hanya untuk masa kepemimpinannya. Pemimpin yang tidak mempergunakan kesempatan untuk visi jauh ke depan. Renungan ini hendak menyapa kita juga. Kita juga diberi Tuhan kesempatan. Apakah yang akan kita lakukan? Hidup ini adalah anugerah. Dan saat ini Tuhan berikan kepada kita kesempatan. Mari gunakan sebaik-baiknya. Lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Miliki visi yang besar. Hidup ini adalah anugerah. Suatu kesempatan yang sangat penting melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan yang terakhir, hidup yang senantiasa bersyukur. Ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Tapi dalam prakteknya banyak orang Kristen sulit mengucap syukur. Mereka berdalih, bagaimana bisa aku bersyukur kalau rumah tanggaku sedang hancur, juga tokoku sepi, bisnisku sedang pailit, hutangku banyak, sakit penyakit belum sembuh, studi anakku juga gagal. Seringkali kita baru mau bersyukur ketika mengalami mujizat, berkat dan pertolongan Tuhan. Namun walaupun tidak ada mujizat, walaupun keadaan masih seperti yang tidak diharapkan, walaupun doa-doa kita belum dijawab, walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, haruslah orang percaya mampu mengucap syukur. Hizkia berkata, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Yesaya 38 ayat yang ke-19. Artinya, setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Pemazmur memperingatkan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakit, atau karena Tuhan sangat bermurah hati kepadanya dengan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, tapi karena tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur di segala keadaan? Dengan bersyukur kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati dipenuhi ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan tidak akan membuat kita cepat merasa lelah. Dan kita pun akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan keluh kesah dan persungutan, sering apapun pekerjaan akan terasa berat dikerjakan. Dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak menyerah dan berputus asa, karena ia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepadanya. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.